Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andi Abdurrahman. Di sini saya ingin mempresentasikan apa saja yang telah kita pelajari selama 7 kali pertemuan. Yang pertama, kewarganegaraan. Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala hal ikhwali yang berhubungan dengan negara. Kewarganegaraan dapat dibedakan dalam dua arti, yaitu kewarganegaraan dalam arti yuridis, sosiologis, dan kewarganegaraan dalam arti formil material sebagai berikut. Yang A. Kewarganegaraan dalam artian yuridis sosiologis. 1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi dalam ikatan emosional, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. B. Kewarganegaraan dalam arti formil material. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan itu berdomisili. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik. 2. Kewarganegaraan dalam arti material menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban. Lalu selanjutnya, pertemuan kedua itu kita membahas tentang identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa yang satu dengan yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila. Identitas nasional Indonesia. 1. Bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. 2. Bendera negara yaitu sang merah putih. 3. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Lambang negara yaitu Pancasila. 5. Hukum. Penerapan tentang identitas nasional harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara pada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, identitas nasional menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, pertemuan ketiga kita membahas tentang integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keseharian dan keseleraan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Kita ketahui dengan wilayah dan berikut adalah tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan integrasi nasional. Maraknya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah. Percobaan invasi asing yang ingin menguasai Indonesia baik dari segi sumber daya alam maupun lainnya.
Maraknya tindakan kriminalitas dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem pendidikan nasional yang tidak merata juga ditandai Sistem pendidikan nasional yang tidak merata juga tidak memadai. Kemajuan komunikasi dan transportasi yang dipengaruhi kehidupan maupun mobilitas masyarakat. Adanya birokrasi sipil dan militer. Selanjutnya kita di pertemuan keempat kita membahas tentang negara dan konstitusi. Pengertian negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintah yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga bisa disebut sebagai suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara yaitu memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekunder yaitu mendapat pengakuan dari negara lain. Pengertian konstitusi. Konstitusi atau undang-undang dasar dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip. Lalu di pertemuan kelima kita membahas tentang hubungan antara negara dan warga negara. Hubungan antara negara dan warga negara identik dengan adanya hak dan kewajiban antara warga negara dengan negaranya ataupun sebaliknya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Sebaliknya, warga negara wajib membela negara dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Di Indonesia seringkali terjadi adanya kesenjangan antara peranan negara dengan kehidupan warga negara. Masalah-masalah politik, sosial, ekonomi, dan budaya misalnya seringkali terjadi karena adanya kesenjangan antara peranan negara serta kehidupan warga negaranya. Dalam deretan pasal-pasal berserta ayat-ayatnya, Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas mencantumkan hak serta kewajiban negara atas rakyatnya yang secara jelas juga harus dipenuhi melalui tangan-tangan trias politika ala Montesquieu. Bukan hal yang aneh ketika sebagian rakyat menuntut kembali haknya yang selama ini telah diberikan kepada negara sebagai jaminan negara akan menjaga serta menjalankan kewajibannya. Temuan ke-6, kita membahas tentang demokrasi Indonesia. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Perjalanan demokrasi di Indonesia dimulai dengan demokrasi liberal yang diterapkan pada tahun 1950, di mana saat itu terjadi banyak sekali penggantian kabinet, di mana kabinet paling sukses hanya dapat berjalan 2 tahun masa liberal di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959. Biasa pula disebut masa kabinet parlementer. Kabinet parlementer adalah kabinet yang pemerintahan sehari-hari dipegang oleh seorang perdana menteri. Dalam masa kabinet parlementer ini ternyata konflik partai di Indonesia sangat tinggi sehingga kabinet terpaksa jatuh bangun. Bahkan
Pemilihan umum pertama yang dilangsungkan pada tahun 1955 gagal membawa kestabilan politik pada Indonesia. Indonesia setidaknya telah melalui 4 masa demokrasi dengan berbagai versi. Pertemuan ke-7 kita membahas tentang negara hukum dan HAM. Pengertian negara hukum dan HAM adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapai kebahagiaan hidup untuk warga negara, dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. Maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja. Hak asasi manusia atau HAM adalah terjemahan dari istilah human right atau the right of human. Secara terminolog, istilah ini artinya adalah hak-hak manusia. HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Di Indonesia, hak-hak manusia pada umumnya lebih dikenal sebagai istilah hak asasi, sebagai terjemahan dari basic right dan Grundrechten. Adapun beberapa definisi HAM. Menurut Austin Rene, HAM adalah uang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijami pelaksanaannya oleh pemerintah. Macam-macam negara hukum dan HAM. Pengelolaan negara-negara dengan melihat hubungan antara penguasa dan rakyat merupakan peninjauan dari sisi negara hukum. Negara hukum yang timbul akibat reaksi terhadap kekuasaan raja yang absolut melahirkan tiga macam negara hukum, yaitu negara hukum liberal, negara pasif, tindakan penguasaan dibatasi oleh hukum. Orang yang akan berjabat harus memenuhi standar tertentu, persetujuan pihak terkait. Negara hukum formil, adanya kesepakatan antara rakyat dan pemerintah atas negara hukum. Tindakan pemerintah dibatasi oleh hukum. Negara demokratis yang berlandasan negara hukum. Negara hukum material. Satu perkembangan signifikan dari negara hukum formil. Tindakan pemerintah dibatasi oleh hukum. Berlaku asas oportunitas. Berikut ini adalah macam-macam HAM. Ini satu, hak asasi pribadi. Kedua, hak asasi ekonomi. Ketiga, hak asasi politik. Keempat, hak asasi hukum. Kelima, hak asasi sosial dan budaya. Keenam, hak asasi peradilan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.